Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambung Triandani dengan NIM 105731116619 dari kelas Akuntansi 19E. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Eka Merdekawati Eskov MAK selaku dosen pembimbing dengan materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Pertama kita masuk ke dalam definisi. Lingkungan bisnis ialah keseluruhan unsur elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapat atau keuntungan bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya, pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang mengedepankan produksi serta penjualan barang atau jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Kemudian kita masuk ke dalam bagian A, perjanjian perdagangan bebas. Mulai tanggal 1 Januari 2010, kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Agreement atau disingkat ACFTA diberlakukan China beserta 6 negara anggota pengumpul bangsa-bangsa Asia Tenggara. Di dalam perjanjian perdagangan bebas ini terdapat 3 bagian, yaitu keuntungan atau kerugian, kemudian ancaman dan peluang, kemudian langkah antisipasi. Berikutnya ada keuntungan dan kerugian. Implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement atau disingkat ACFTA menghadirkan serangkaian kecerdasan di kalangan pengusaha manufaktur di Indonesia. Mengingat biaya masuk 6.065 pos tarif 12 sektor manufaktur resmi dihapuskan mulai tanggal 1 Januari 2010. Para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin liberalisasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi nasional. Sebaliknya, mereka menentang sistem perdagangan bebas pesimistis mengenai kesanggupan dunia usaha di Indonesia memanfaatkan liberalisasi perdagangan ini. Mereka menilai komitmen pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan, yang terlalu kuat terhadap liberalisasi pasar akan membuat industri lokal tersingkirkan dari pasar domestiknya sendiri, yang biasa berefek laju kepada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ratusan ribu pekerja, struktur industri nasional dinilai masih sangat rapuh dalam menghadapi pasar bebas, terutama bersaing dengan produk Cina yang harganya murah. Hasil penelitian Institute for Global memberikan simpulan bahwa perdagangan bebas hanya melahirkan kemenangan bagi yang kuat dan kekalahan bagi yang lemah. Pasar domestik yang menjadi tumpuan industri lokal akan tergerus akan pelaksanaannya diperkirakan akan memicu peningkatan impor semakin deras dibandingkan dengan ekspor produksi manufaktur ke Cina. Selanjutnya ada ancaman dan peluang. Bagi kalangan pengusaha, khususnya elektronik hingga tekstil yang sebagian besar diimpor dari Cina, harganya lebih murah dibandingkan produk lokal dan membuat industri dalam negeri kelimpungan. Saat ini saja industri tekstil sudah di defisit lebih dari 520 juta dolar Amerika Serikat. Jika biaya masuk menjadi 0%, industri lokal tak bisa bersaing dan bukan tak mungkin terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Asumsi pengusaha memperkirakan akan terjadi pemutusan hubungan kerja massal karena 75% pasar domestik dikuasai oleh produk Cina. Pemberlakuan ACFTA bagai kado pahit di tahun lalu. Kelangsungan industri, khususnya usaha kecil menengah, juga ikut terancam, padahal selama ini UKM menopang perekonomian nasional. Kemudian untuk langkah antisipasi, negara Indonesia hanya akan dibanjiri produk Cina yang melimpah dengan harga murah, tapi kita harus mengingat bahwa kita masih memiliki potensi dan produk yang tidak dimiliki oleh negara Cina. Yang pertama ada potensi dan produk HANS dikembangkan dengan lebih inovatif untuk mencapai keunggulan komparatif dengan Cina. Inovasi produk ini dibarengi dengan meningkatnya keterampilan anak negeri Indonesia untuk terus bereksploitasi, menghasilkan produk bangsa yang unik, membanggakan dan bersaing. Tentunya hal ini didukung dengan peran pemerintah untuk mengadakan pelatihan keterampilan agar SDM kita lebih terampil dan siap bersaing. Yang kedua, yang perlu kita ingat bahwa kita tidak anti produk dengan negara lain, namun semangat nasionalisme seperti kita cinta Indonesia, untuk menumbuhkan semangat cinta produksi dalam negeri kita harus memperjuangkan lagi. Diikuti dengan peran pejabat pemerintah yang harus selalu bangga menjadi public figure
dengan mengenakan produk dalam negeri sendiri. Apabila mereka sebagai public figure sendiri mengenakan produk luar negeri yang lebih mahal, maka wajib dikenakan sanksi. Contohnya di Korea Selatan yang mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Bagi yang melanggar, berupa denda, kecuali bagi mereka yang mengenakan produk yang belum diproduksi oleh negaranya. Begitu pula, apabila hal ini diterapkan di Indonesia, masing-masing wilayah negara kita memiliki keunikan produk. Kemudian yang ketiga, instrumen pajak sebagai instrumen yang tidak lepas dari investasi harusnya mendukung perusahaan dalam negeri. Perusahaan yang dengan usaha mereka erat kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja, kebijakan Menteri Keuangan terkait PPH tentu dapat menolong perusahaan dalam negeri. Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan pemberlakuan ACSTA perlu dirilis sehingga memungkinkan untuk memperhatikan kepentingan pengusaha dalam negeri. Tunjangan pajak yang kemarin ditunjukkan untuk kategori usaha tertentu belum mampu terserap secara maksimal. Oleh karena itu, sebaiknya tunjangan pajak bisa diperluas. Ya, kemudian kita masuk ke dalam politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Pada masa silam politik ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai contoh ekonomi dan politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara dalam menghadapi saingan-saingannya. Ilmu ekonomi modern ini sudah menjadi salah satu cabang sosial yang memiliki ruang lingkup serta metodologi dan relatif ketat dan terperinci. Pemikiran yang terpangkal tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional, penentu hubungan antara tujuan dan mencapai tujuan yang tertentu. Dengan pesatnya ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antar ilmu politik tidak dapat mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri, misalnya hasil kerajinan tangan UKM. Apabila mereka ingin hasilnya diekspor luar negeri, tentunya mereka perlu ikut campur tangan pemerintah dan mempromosikannya. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kepentingan nasional Indonesia dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diwujudkan salah satu dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak lepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tekanan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan nasional tersebut. Fenomena saling ketergantungan antar negara dan sosial berkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dalam pembentukan kelompok kerja sama regional, baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula saling berkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Dalam perjalanan politik yang menyelenggarakan hubungan luar negeri Indonesia, telah banyak hal yang dilakukan dan dengan baik. Penumbuhan citra Indonesia sebagai negara yang memadukan dinamika penduduk yang mayoritas beragama Islam dan demokrasi, perhatian yang serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang tidak diskriminatif, pendorongan pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan, serta melindungi warga negara yang konsisten merupakan dasar-dasar kebijakan yang dikembangkan. Di samping itu, kedudukan geopolitik yang strategis dengan kekayaan sumber daya alam, proses demokratisasi yang semakin baik merupakan kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi membangun kepemimpinan di Indonesia tataran global melalui inisiatif dan kontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatanan hubungan internasional yang lebih adil dan berimbang. Langkah-langkah kebijakan dalam menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerjasama internasional adalah antara lain meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional yang menjelaskan pentingnya memelihara pengertian dan perdamaian politik dan hubungan internasional. Ya, kemudian kita masuk bagian C, peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Berbagai istilah ekonomi politik atau sejarah ekonomi selalu menunjukkan adanya hubungan yang erat dan positif antara kelembagaan politik dan hukum dengan kinerja ekonomi.
Jika kelembagaan non-ekonomi, hukum, dan politik baik, kinerja ekonomi pun membaik. Politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah pemerintah atau menjabat di suatu negara karena semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara, mereka lah yang memutuskan mulai dari perang, izin investasi, penetapan upah, pajak ekspor-impor, dan pajak-pajak lainnya. Kemudian para pelaku ekonomi, investor, dan pelaku pasar masih melihat bahwa institusi hukum dan politik mudah bergoyang, tidak stabil, dan masih menyisakan ketidakpastian yang pada akhirnya dinilai berpengaruh secara signifikan pada dunia usaha dan kegiatan ekonomi umumnya. Kemudian kita masuk di bagian ilustrasi iklim investasi Indonesia. Iklim investasi Indonesia positif. Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut dari Standard Bank, Fauzi secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari 3 lembaga pemeringkat di dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Standard & Poor's memberikan level double untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga para investor asing pun optimis dengan Indonesia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2009 yang sebesar 4,5%, tertinggi setelah China dan India, membuat para investor penting untuk berinvestasi di Indonesia. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi dunia negatif dibanding tahun ini yang cenderung positifnya dan mencapai 3,9%. Akibatnya, menurut Fauzi, laba perusahaan dan perbankan dunia meningkatkan investor baru untuk pertumbuhan ekonomi dunia itu ada di Asia. Di Asia, motornya adalah China, India, dan Indonesia, ditambah dengan suku bangsa rendah yang memprediksi hingga akhir tahun. Jadi, tidak ada alasan investor asing tidak memilih Indonesia. Menurutnya, kedatangan Obama juga akan memberikan efek persepsi yang bagus. Ancaman terorisme di Indonesia sudah berkurang, sehingga warga AS di Indonesia juga menjadi lebih aman. Investor Amerika akan berinvestasi di sektor real, terutama di bidang energi dan pertambangan, seperti perminyakan, gas, batu bara, dan emas. Tidak menutup kemungkinan, menurut Fauzi, kedatangan Obama juga akan melobi pemerintah Indonesia untuk merevisi perundang-undangan, terutama di sektor energi pertambangan. Kemudian kunjungan Obama mengangkat peran global Indonesia. 11 tahun lalu Indonesia memulai satu transisi mengesankan dari sebuah pemerintah otoriter berusia 30 tahun di bawah Soeharto menjadi negara paling demokratis di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Yang membuat proses transisi demokrasi itu luar biasa adalah bahwa penduduknya yang hampir 85% beragama Islam itu membuktikan betapa nilai-nilai demokrasi dan dalam Islam bisa menyatu untuk membangun masyarakat adil dan makmur, yang adalah tujuan utama bangsa tercantum dalam konstitusi Indonesia. Indonesia juga penting karena lokasinya strategis di persilangan jalur laut antara Eropa, Afrika Timur, Tengah, dan bagian timur dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan di bagian utara. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, tembaga, nikel, kayu, ikan, kelapa sawit, dan banyak lagi. Mungkin alasan utama mengapa Indonesia tidak begitu dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat adalah karena Amerika Serikat tidak pernah terlibat perang dengan Indonesia. Alasan lainnya karena hanya sedikit migran dan pelajar dari Indonesia yang datang ke Amerika Serikat dibanding dengan negara lainnya. Indonesia dewasa ini dianggap lebih inward looking dan dibanding dengan negara Asia lainnya. Mengingat citra Indonesia menguntungkan Amerika Serikat karena dapat menjaga keseimbangan 3 negara besar Asia yaitu China, Jepang, dan India. Kemudian kunjungan Obama ke Indonesia akan menempatkan negara kepulauan itu di peta penting dunia. Kemitraan komprehensif yang secara resmi akan diluncurkan 2 negara itu dalam bentuk komitmen jangka panjang yang bisa membantu Indonesia berperan besar di tingkat global. Kemudian kita masuk di bagian E, penegakan HAM dan corporate social responsibility. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satu diwujudkan dalam bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketiga hal tersebut: politik, hubungan internasional, dan HAM. Pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis juga membawa pengaruh tersendiri pada profesi akuntan.
Kegiatan bisnis dari suatu perusahaan akan lebih berkelanjutan jika perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dan HAM. Dengan demikian, perusahaan akan mampu untuk meminimumkan atau memanajemen risiko dari bisnis yang dijalankan. Perusahaan sebagai entitas usaha harus dapat menjadi bagian yang dari masyarakat dan hidup berdampingan secara berdamai dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian kita masuk dalam bagian F, analisa hubungan politik perdagangan bebas, HAM, dan Corporate Social Responsibility. Orang yang di atas tadi telah menjelaskan pengaruh politik dan hubungan internasional terhadap perekonomian dan bisnis di suatu negara. Selain itu, telah sedikit disinggung tentang HAM. Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peranan sektor usaha juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Sekarang, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada dewasa ini. Banyak muncul pandangan bahwa bisnis mempunyai ikatan erat dengan masyarakat stakeholder, termasuk yang terkena pengaruh dari keberadaan bisnis. Sehingga keberadaan bisnis tidak hanya untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder saja. Bisnis juga diharapkan memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat dan memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak tersebut. Jadi, tidak ada salah jika stakeholder meminta tanggung jawab bisnis dari dampak-dampak yang telah ditimbulkannya. Konsep CSR sedikit tumpang tindih dengan konsep GCG, dan konsep seketika bisnis. Dalam GCG, kita mengacu pada standar dasar yang bertujuan pada ketaatan terhadap peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Meskipun memang pada dasarnya negara yang bertanggung jawab tentang penegakan hak ini, tetapi perusahaan juga tim kecil dan turut serta menghormati HAM karena GCG merupakan pedoman besar bagi CSR dan GCG merujuk pada penghormatan HAM, maka pelaksanaan CSR oleh perusahaan berarti pula kewajiban perusahaan untuk menghormati perlindungan HAM di Indonesia. Kemudian kita masuk di contoh kasus lalai dampak buruk ACFTA Indonesia kebanjiran produk Cina. Rabu 18 Juli 2012. Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang ASEAN-Cina atau ASEAN-China Free Trade Agreement atau ACFTA pada akhirnya menjadi biang keladi banjirnya produk impor khususnya asal Cina karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut. Banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri karena banyak pihak tidak mempelajari dampak buruk implementasi dari kerjasama perdagangan ACFTA. Banyaknya produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri karena banyak pihak tidak mempelajari dampak buruk implementasi dari kerjasama perdagangan ACFTA. Menurut Alex, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah diharapkan mempelajari kerjasama perdagangan dengan negara lain karena dampak kerjasama ACFTA. Pasalnya, hal ini dapat merugikan Indonesia. Dia menjelaskan minimnya pasokan energi dan tingkat suku bunga bank yang masih tinggi merupakan dua faktor utama yang menghambat daya saing industri dalam negeri. Kementerian hanya menentukan 30% kebijakan untuk mengembangkan industri dan 70%-nya di instansi lain. Namun, minimnya suplai dari gas masih menjadi kendala. Dari suku bunga perbankan merupakan salah satu kendala pembiayaan di sektor industri. Saat ini, ada 450 perjanjian perdagangan yang telah disepakati di seluruh dunia dan pemerintah sedang mempelajari perjanjian perdagangan dengan Korea Selatan. Jangan sampai produk Korea Selatan menggempur pasar dalam negeri. Yang harus dilakukan adalah membuat produk yang memiliki nilai tambah agar bisa diekspor ke Korea Selatan. Untuk risiko deindustrialisasi, di tempat berbeda, ekonomi Universitas Ahmad Yahya mengungkapkan lemahnya daya saing Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ACFTA bakal memperbesar risiko menuju deindustrialisasi. Hal ini diperparah dengan tidak adanya desain industri yang komprehensif dan upaya maksimal untuk menekan produksi. Daya saing negara kita masih rendah, sementara biaya produksi belum bisa diturunkan. Negara kita juga dihadapkan sejumlah paradoks yang bisa menghambat pertumbuhan dari negara berpendapatan menengah menjadi negara yang lebih maju.
Paradoks lainnya adalah ukuran ekonomi yang besar tapi kompetisinya rendah. Kemudian sementara ekonom senior Indes Bidik mengatakan rendahnya daya saing industri Indonesia bermula dari maraknya ekspor bahan mentah. TNI membuat industri dan dalam negeri kekurangan bahan baku. Jadi, gejala deindustrialisasi itu bukan sebuah halusinasi. Untuk meningkatkan daya saing di tengah CFTA, pemerintah diminta menyediakan infrastruktur pendukung industri. Selain itu, kata Didik, master plan industri unggulan harus bisa lebih implementatif. Juga dibutuhkan daya dukung sektor keuangan. Selain itu, pemerintah juga diminta melarang mengekspor barang mentah. Produksi energi juga harus diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Di pihak lain, Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Erani Yustika, mengatakan hingga kini belum ada perubahan signifikan pada struktur pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Masih ditopang konsumsi, agak sulit mengubah ini dalam beberapa waktu mendatang. Pertumbuhan juga masih dominasi sektor non-tradable, katanya. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.